Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawji wa dhurriyyati wa ahli baitih wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa sahabati ajma'in wal awliya wa syuhada wa salihin wa jami'i a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din thumma ila arwah sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdullah Asy-Syadhili, Syekh Bahuddin An-Naqsyabandi, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, thumma ila ruhi Sultan Al-Arif billah Syekh Abi Yazid Al-Bustami, thumma ila ruhi Sultan Al-Arif billah Syekh Junaid Al-Baghdadi, thumma ila ruhi Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, thumma ila ruhi Sayyidi Ibn Ata'illah As-Sakandari, thumma ila أرواح مشايخ المصريين ثم إلى أرواح مشايخ السرانيين ثم إلى أرواح مشايخ الجلاتابين خصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب ابن القاسم الغازي ثم إلى روح شيخنا كاجي عبد الرحيم أحمد السراني وزوجته ولدي كاجي محمد أديب عبد الرحيم ثم إلى روح شيخنا كاجي ميمون زبير زوجتيه ولدي كاجي مجيد كامل وأخي كاجي معروف زبير ثم إلى روح شيخنا مربي روحنا كاجي أحمد بدوي حنفي وزوجتي حج عائشة بدرية وصولهما وفروعهما مشايخهما وتلاميذهما محبيهما ثم إلى روح شيخنا كاجي أحمد مصطلي بدوي ثم إلى روح شيخنا كاجي حسب الله بدوي ثم إلى روح شيخنا كاجي الشهود مصن ثم إلى روح شيخنا كاجي نجم الدين من كاجي الشهود وزوجته ثم إلى روح أمي حجة مسلمة بنتك الزهدي ثم إلى روحي رمو كاجي سواندي بن كاجي سيف الرحمن ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولتحصيل العلوم النافعة ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان على الوجه شعر ya kan. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana iku alal wajhi ngatasé wajah apa sya'run rambut khafifun kang tipis au kathifun utawa kang kandel wajaba mongko wajib apa isalul ma'i nekaaken banyu ilaihi maring sya'ar ma'al basyarati bareng sartane kulite allati ya basyarah silailati tahtahu kang tetep ing dalem ngisor-ngisore sya'run wa amma lihyatur rajuli lan anapun utawi jenggote wong lanang al-kathifatu kang kandel bi alam yara kelawan gambare arep yen to ora ningali sapa al-mukhatabu wong kang den ajak omong-omongan sapa al-mukhatabu wong kang den ajak omong-omongan ora ningali basyarataha ing kulite lihyah min khilaliha saking sela-selane lihyah ya fayakfi khabare amma lihyah iku fayakfi mongko nyukupi apa ghaslu zahiriha basui zahire lihyah bi khilafil khafifati berbeda kelawan jenggot kang tipis wahya utawi al khafifah iku ma jenggot silaima yaro kang bisa ningali sapa al mukhatabu wong kang den ajak omong-omongan basyarataha ing kulite khafifah fayajibu mongko wajib apa isadul ma'i neka akan banyu li basyaratiha maring kulite lihya khafifah wa bi khilafi lihyati mura'atin dan berbeda kelawan jenggote wong wadon wa khunsan lan wong bogo purus
Fayajibu mongko wajib apa isalul ma'i nekakan banyu li basyaratihima maring kulite lihyatim ra'atin wa khunsa maring kulite jenggote wong wedok lan bogo purus walau kathifalan senejan kandel apa lihyatain apa lihyatum ra'atin wa lihyatu khunsa wala buddalan tan kena ora ma'a ghaslil wajib barang sartane basuh wajah mutawaddi atau barang sartane basuh wajah min ghasli juz'in saking basuh bagian minar ra'si saking sirah warraqabati lan gulu wamalan perkara selaima tahta dzaqqani kang tetep ing dalem ngisor-ngisore janggut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini masih membahas soal wajah sebagai bagian dari anggota yang wajib dibasuh saat berwudu. Kemarin sudah dijelaskan batas wajah itu tulan ma baina manabiti sya'ri wa akhiri al-lahyain ya. Ardan bainal udhunain ma bainal udhunain itu ardan melebarnya antara dua telinga memanjangnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ujung dagu. Kemudian seluruh rambut yang tumbuh di muka itu harus terkena air beserta kulit di bawahnya. Seluruh rambut yang tumbuh di muka, jadi alis gitu ya, hidap, kumis. Terus mungkin ada orang yang pipinya itu tumbuh apa? Pipinya tumbuh rambut. Itu rambut tersebut menjadi bagian dari kepala. Artinya harus dibasuh, harus terkena air. Air harus menjangkau seluruh rambut tersebut dan kulit yang ada di bawahnya. Ya, rambut dan kulit yang ada di bawahnya. Adapun jenggot. Ya, jenggot, ini permasalahan beda. Jenggot itu dilihat, jenggote wong lanang apa jenggote wong wadon. Jenggote wong lanang pun dilihat apakah jenggote itu tebal atau tipis. Jenggot ya, bukan kumis. Nah, kumis namanya syarib. Ini jenggot. Nek jenggote wong lanang kandel pisan. Jenggote wong lanang sing kandel. Kandel tipis itu apa standarnya? Mudah saja. Jenggot disebut tebal, kasif atau kasifah itu jika orang yang diajak berbicara tidak bisa melihat kulit di balik atau di sela-sela rambut jenggot itu. Orang kalau diajak ngobrol itu dekat apa jauh? Dekat. Jadi orang yang berhadapan-hadapan, yang sedang diajak ngobrol, kok dia bisa melihat kulit di balik jenggot itu, berarti tipis. Kalau nggak bisa melihat kulit di balik jenggotnya, berarti tebal. Paham ya, Kang? Jadi standarnya adalah ma lam yara al-mukhatabu basyarataha min khilalia. Itu tebal. Ketika jenggot, ketika orang yang diajak ngobrol itu tidak mampu melihat kulit dari sela-sela rambut jenggot, maka itu disebut tebal. Ketika orang yang diajak ngobrol itu mampu melihat kulit dari sela-sela rambut jenggot, itu disebut tipis. Nah, jenggote wong lanang kandel, maka wajib dibasuh jenggotnya saja, tidak harus sampai kulit. Jadi mana punya saya tebal apa tipis nih? Kayaknya tipis juga. Jadi kalau jenggot itu tebal, cukup dibasuh luarnya. Luarnya harus dibasuh. Tidak harus sampai pada kulit. Kalau
jenggotnya laki-laki dan tebal. Jenggote wong lanang sing tipis. Kalau tipis hukumnya air harus menjangkau kulit yang ada di bawah jenggot. Paham ya Kang? Nek kandel cukup permukaan jenggote, nggak harus sampai kulit air itu. Tapi kalau tipis, jenggote wong lanang kok tipis, maka air harus menjangkau mencapai pada permukaan kulitnya. Bukan hanya rambut jenggote saja, tapi sampai kepada kulit. Itu kalau jenggote wong lanang tipis. Nek saiki nek ana wong wadon, kalau ada perempuan berjenggot atau khunsa itu bogo purus. Bogo purus itu ya katakanlah waria ya. Bencong. Jenggote wong wadon itu tidak melihat tebal atau tipis, harus terkena air, rambut dan kulit di bawahnya tanpa kecuali, ya. Nek wong wadon atau khunsa waria itu kok berjenggot, maka saat wudhu air itu harus menjangkau rambut jenggot sekaligus harus menjangkau kulitnya. Tanpa melihat apakah tebal atau tipis. Loh, ini kenapa membedakan antara laki-laki dan perempuan? Sederhana saja. Karena pada umumnya laki-laki itu berjenggot, pada umumnya perempuan itu tidak berjenggot. Ada nggak wanita berjenggot? Ada, tapi kasusnya sangat langka. Kita punya kaidah an-nadir kal adam. An-nadir kal adam. Yang langka itu dianggap tidak ada. Karena kasusnya sangat langka, maka jika ada wanita berjenggot, maka saat berwudu air harus, saat membasuh muka ya, air harus mencapai jenggotnya, rambut jenggot itu sekaligus mencapai kulitnya, tebal atau tipis. Karena biasanya wong wadok ora jenggotan. Tapi ya ada, saya juga pernah lihat wong wadok jenggotan. Lah nek wong lanang jenggotan dilihat jenggotnya tebal apa tipis. Kalau jenggotnya tebal, maka cukup air itu membasuh permukaannya saja. Permukaan jenggot. Tidak harus mencapai kulit. Kalau tipis, maka air harus mencapai rambut jenggot dan kulit yang ada di bawah. Paham ya Kang? Tebal tipis standarnya adalah apakah orang yang diajak berbicara berhadap-hadapan itu bisa melihat kulit di balik jenggot itu, kelihatan kulitnya, atau tidak bisa melihat. Kalau bisa dilihat kulit di balik jenggot melalui sela-selanya, maka itu disebut tipis. Kalau tidak bisa melihat kulit disebut tebal. Kemudian saat membasuh muka atau wajah, kita harus membasuh ba'dur ra'si warraqabah wa matah tazaqqan. Kita harus juga membasuh sebagian kepala, sebagian leher dan bawahnya janggut. Itu yang kemarin saya sampaikan, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Untuk memastikan seluruh wajah terbasuh, maka kita harus membasuh sebagian kepala. Sebagian tidak semua. Jadi gini, yang ada rambutnya ini Kang, ini sudah termasuk kepala. Bukan wajah. Ini yang ada rambut ini sudah menjadi bagian, namanya kepala ini. Wajah itu yang mulai persis depan yang nggak ada rambut. Depannya rambut ini mulai disebut kepala. Apa wajah. Terus sampai sini. Nah, untuk memastikan bahwa semua yang wajib dibasuh dari wajah itu terbasuh, maka kita harus membasuh juz'ur ra'si warraqabah wa ma tahta zaqqan. Jadi yang gini, yang ini nih rambut depan ini harus basah.
sebagian leher juga harus basah. Jadi gini, air itu harus mencapai bagian dari leher agar memastikan bahwa seluruh yang ada di bawah tulang rahang itu terkena air. Paham kan? Kenapa demikian? Ini untuk memastikan seluruh wajah terkena air. Untuk memastikan itu maka kita harus juga membasuh bagian dari kepala, membasuh bagian dari leher sedikit saja, membasuh bagian dari tahta zakon. Paham kan? Itu masuk dalam kaidah apa-apa yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan apa-apa itu, maka yang apa-apa itu menjadi wajib juga. Sesuatu yang menjadi penyempurna wajib, hukumnya juga wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalitsu tawi kang kaping telu iku ghaslul yadaini basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut karo. Ilal mirfaqaini tumeka maring sikute karo. Fa illam yakun mongko lamun ora ana iku lahu kaduwe mutawaddi. Ate wong apa sing ora ana mirfaqani sikut loro. Apa sing ora ana mirfaqani sikut loro ya tubira mongko den wilang-wilang Wa'tubira mongko den wilang-wilang apa qadruhuma kadare mirfaqan. Apa qadruhuma kadare mirfaqan. Wajibuan wajib apa ghasluma basuhi perkara silaima alal yadaini kang tetap ing atase tangan loro. Mamau min sya'rin nyatane saking rambut wasilatin lan uci-uci. Wasilatin lan uci-uci wa usbu'in lan driji zaidatin kang tambahan. Wa usbu'in lan driji zaidatin kang tambahan. Wa adzafira lan pira-pira kuku. Wajibulan wajib apa izalatu ngilangi perkara silema tahtaha kang tetep ing dalam ngisor-ngisore adzafir. Ma tahtaha mau min wasakhin saking rereget. Min wasakhin saking rereget yamna kang nyegah apa wasakh wusulal ma'i ing tumekane banyu ilaihi maring ilaihi maring kulit atau ilaihi maring kuku zufr. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang ketiga adalah ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Ghaslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kedua tangan sampai siku berarti dari ujung tangan sampai dengan siku. Nah, ini siku ini. Ini harus terkena semua. Harus terkena air. Ada pertanyaan, bagaimana jika orang yang wudhu itu nggak punya siku? Lo kalau nggak punya siku, ya dikira-kira aja sikunya seberapa. Ya pakai standarnya orang yang mu'tadilul qamah, orang yang fisiknya itu standar. Standar artinya umumnya ini berapa senti namanya. Dari ujung jari sampai siku umumnya berapa? Ini namanya zira' ya. Maunya 60 cm. Ya berarti anggap saja kalau orang nggak punya siku, mamanya ada orang yang lurus, tangannya lurus, nggak punya apa? Siku. Ya diperkirakan aja. Wa'tubira qadruhuma. Jadi diperkirakan siku itu hanya 60 cm. Ya, 60 cm dari ujung jari itu adalah dianggap sebagai 60 cm-nya adalah siku. Berarti wajib membasuh sepanjang 60 cm. Itu jika ada orang yang tidak punya
mirfaqa. Gitu ya kan? Sudah. Kemudian seluruh rambut, daging, atau tulang ya, yang kemudian tumbuh di tangan, tulang itu artinya kemudian apa? Membentuk jari-jari tambahan namanya. Kalau normalnya kan jari itu 5 satu tangan, normalnya. Tapi kalau ada orang yang jarinya kok 6, maka semua jari termasuk yang tambahan itu harus terkena air. Termasuk diantaranya apa? Sil'ah, sya'rah, sil'ah, dan usbu' zaidah. Rambut tangan, kan kita ada rambutnya biasa nih. Tebel kayak apapun wajib terkena kulit dan wajib terkena atau uci-uci ya semacam apa ya, kayak daging sing tambahan itu tumbuh gitu, di tangan. Itu harus terkena air. Termasuk kalau ada orang yang tangannya jarinya lebih dari 5 maka semua harus terkena air, jangan hanya yang 5 tok. Bahkan digambarkan dalam kitab-kitab lain yang lebih luas lagi pembahasan. Kalau ada tangan tambahan gitu ya, tangan tumbuh gitu masih di bawah siku ini, tumbuh tangan lagi, itu juga harus terkena air. Ini artinya bahwa seluruh benda yang lengket pada permukaan kulit dan itu menghalangi harus dibuang. Termasuk maka seperti harus menghilangkan wasakh tahtal adzafir. Kotoran yang ada di bawah kuku. Kuku kita biasanya kan banyak kotoran. Kalau kita nggak rajin cuci tangan atau kita mungkin habis bekerja apa begitu. Ireng gitu ya. Kuku ireng. Nah itu dibuang dulu. Kalau memang air tidak bisa menjangkau dalamnya itu, kecuali dengan membuang wasakh tadi, maka wajib dibuang. Nah, di sini juga sebagai catatan, apalagi wanita-wanita di zaman milenial ini. Saya lihat banyak menggunakan cat kuku. Untuk mewarnai kuku pakai cat, bukan pakai henna, bukan pakai pacar ya. Kuku dicat. Apa hitam, apa pink, apa merah, apa dicat, pakai cat. Oh itu saat wudhu, cat itu harus dibuang. Karena cat dipastikan menghalangi air mencapai permukaan kuku. Cat. Kecuali kalau henna. Kalau henna atau pacar itu kan dia meresap. Warnanya itu diresap oleh masuk ke dalam pori-pori kuku. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau cat itu harus dihilangkan dulu. Kalau tidak dihilangkan, wudhunya nggak sah. Karena ada permukaan yang tidak terkena air. Ada permukaan yang tidak terkena air. Maka harus dibuang. Termasuk kalau sampean ada cat di tangan gitu. Catnya cat minyak. Cat minyak di tangan. Ini sebelum Anda wudhu dibuang dulu itu catnya. Sampai bersih baru wudhu. Karena kalau masih ada cat, air tidak bisa mencapai permukaan. Kalau air belum mencapai permukaan, wudhu kita belum sah. Paham nggak? Paham ya? Maka di sini wajib izalatul wasakh tahtal adzafir. Kalau memang itu yamna'u wusulal ma'i ilaih. Ya, kalau memang kotoran itu menghalangi sampainya air pada permukaan kuku dan kulit yang ada di bawah kuku. Makanya yang lebih aman kukunya dipotong bersih. Potong bersih. Jadi nggak ada tidak memberi peluang ada benda yang bisa bertahan. Contoh kuku saya nih. Tuh, habis. Kecuali ini saja nih, untuk membersihkan zona-zona tertentu. Ini kalau ada item-item di sini nih, harus dibuang. Harus dibuang. Jika memang kotoran yang di bawah kuku itu akan menghalangi air untuk mencapai pada kulit dan kuku. Paham ya, Kang? Bismillahirrahmanirrahim.
Warabi'u tawi kaping papate iku mashu ba'dir ra'si. Iku mashu ba'dir ra'si ngusap sebagiane sirah. Iku mashu ba'dir ra'si ngusap sebagiane sirah. Min zakarin saking wong lanang au unsan utawa wong wedok au khunsan utawa wong boga purus. Min zakarin saking wong lanang au unsan utawa wong wadon au khunsan utawa wong boga purus. Au mashu ba'di sya'rin utawa ngusap sebagiane rambut fi haddir ra'si kang tetep ing dalem watese sirah. Fi haddir ra'si kang tetep ing dalem watese sirah. Wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa yadu tangan lil mashi kaduwe ngusap. Wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa al yadu tangan lil mashi kaduwe ngusap. Bal yajuzu balik wenang apa masah. Bal yajuzu balik wenang apa al masah bi khirqatin kelawan gombal wa ghairiha lan liyane khirqah bi khirqatin kelan gombal. Gombal sing gombal sowekan ini, sowekan gombal. Wa ghairiha lan liyane khirqah walau ghasala ra'sahu jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ghasala lamun basuh sapa wong ra'sahu ing sirai wonge wong mutawadhi nggih. Jaza mongko wenang apa ghuslur ra'si. Walau wada'an lamun nyelehaken sapa wong ya dau ing tangane wong al mablulata kang den telesi. Al mablulata kang den telesi walam yuharrikha lan ora ngobah-ngobahaken sapa wong ha ing yad al mablulah. Jaza mongko wenang apa wad'ul yad bila harakah. Jaza mongko wenang apa wad'ul yad al mablulah bila harakatin. Yang keempat, fardu wudu berikutnya adalah mashu ba'dir ra'si. Mashu ba'dir ra'si, mengusap. Awas, bukan membasuh, mengusap sebagian kepala. Atau mengusap rambut yang masih dalam batas kepala. Mengusap kepala atau mengusap rambut kepala yang masih dalam batas kepala itu. Paham kan? Atau membasuh atau mengusap rambut kepala yang masih dalam batas kepala. Artinya orang kalau botak nggak punya rambut, itu ya cukup kulitnya saja yang diusap. Kulitnya aja. Kalau dia punya rambut, boleh mengusap ba'dur ra'si fi haddir ba'dus sya'ri fi haddir ra'si. Mengusap sebagian rambut yang tumbuh di kepala dan rambut itu masih dalam batas kepala panjangnya. Karena makanya ada laki-laki yang gondrong. Batas kepala itu mana? Batas kepala ini. Batas kepala. Maunya mengusap rambut depan, panjangnya sampai melewati batas kepala. Maka nggak boleh mengusap rambut yang keluar dari batas kepala, ini nggak sah, tidak cukup. Jadi pilihannya boleh membasuh kulitnya atau membasuh rambut kepala, tapi yang masih dalam batas kepala. Jadi kalaupun panjang belum melewati dagu, ini boleh. Jadi sampai maunya hanya diambil gitu, rambutnya tok ujung rambut, boleh. Mashu ba'dir ra'si. Nah, di sini terjadi perkhilafan yang begitu luas antar ulama, antar mazhab, bahkan di kalangan satu mazhab banyak sekali khilafiyah soal al-wajib minar ra'si. Karena berangkat dari ayat Al-Quran
yang memang menggunakan bahasa yang terbuka untuk diperdebatkan. Contoh, dalam hal membasuh wudhu itu Al-Quran ayatnya satu untuk yang membahas tentang apa-apa yang wajib dalam saat kita berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, basuhlah wajah. Wa aidiakum, basuhlah kedua tangan. Ilal marafiq, sampai kepada siku-siku. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Nggak ada lafal ba'dunya dalam Al-Quran. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah biru'usikum. Usaplah biru'usikum ini memunculkan perbedaan pendapat yang tajam. Biru'usikum itu baknya bak apa? Faidah dan maknanya bak itu apa? Apakah baknya zaidah? Kalau baknya zaidah wamsahu biru'usikum berarti wajib mengusap seluruh kepala. Karena baknya zaidah. Seluruh kepala dari depan sampai belakang. Dan ada ulama yang berpendapat seluruh kepala. Jadi, harus terkena air semua. Dari depan sampai belakang. Baknya zaidah. Atau baknya punya makna tertentu. Makna tertentunya apa? Makna tertentunya namanya baknya bimakna tab'in. Ada yang memaknai bak bimakna tab'in. Famsahu biru'usikum ay wamsahu ba'daru'usikum. Usaplah sebagian kepala. Sebagian itu berapa? Sebagian itu menurut Syafi'iyah itu al-akhdhu bi aqalli ma qila. Kaidahnya al-akhdhu bi aqalli ma qila. Yang penting sudah dianggap ngusap dan yang penting sudah bagian dari kepala. Katakanlah sampai yang ekstrim lah katanya. Satu helai rambut kepala itu sudah bagian dari kepala. Jadi cukup mengusap satu rambut. Kita ada cukup. Ya. Tapi ada yang minimal 3. 3 helai rambut. Minimal 3 helai rambut. Ada yang berpendapat ba'daru'usikum, biru'usikum itu ukurannya sama dengan telapak tangan. Karena kalau membasuh, memang usap itu pakai tangan. Jadi melihat alatnya. Umumnya ngusap pakai tangan. Loh berarti yang namanya al-mas'u biru'usikum itu ya mengusap kepala selebar telapak tangan kita. Ini. Ada yang separuh, ada yang segini, ada yang semua, ada yang ba'du itu sampai hanya 1 helai rambut sudah mewakili. Ala kulli hal, apapun itu, tapi mashur ra'si menjadi salah satu fardu wudhu. Nah, tinggal apakah sebagian, apakah. Nah, yang terbaik apa? Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Ya al-khuruj minal khilaf, saat Anda mengusap kepala, usaplah semua. Oh, sudah beres. Tidak dipertentangkan lagi keabsahan kita. Jadi sampean sunnahnya kalau wudhu diusap semua. Nanti akan ada di belakang pembahasannya. Kalau diusap semua sudah, mau pakai mazhab apa saja sudah. Mau ngomong yang ba'du, apalagi ba'du. Bahkan di sini walau ghasala jaza. Gimana kalau kepala ini tidak diusap tapi dibasuh saya, gerujuk sor. Boleh. Sah. Gitu ya. Atau wada'ayadahu al-mablulah walam yuharrikha. Tangan ditelesi, kemudian tempel gini.
Tempel tok. Boleh nggak? Boleh. Nempel tok tanpa digerakkan. Tanpa ditempel tok gini, tangan basah ini telapak tangan. Itu sudah cukup. Bahkan nggak harus pakai tangan. Kalau tangan Anda nggak kepengen basah, nggak harus pakai tangan. Ambil apa? Ambil kain, sobekan kain, celup ke air, kemudian tempel kain itu. Cukup. Tangan yang basah ditempel tok, nggak harus digerakkan juga cukup. Makanya gini, sampean mau eman rambutnya sudah masuk ke salon, bayar mahal, modelnya bagus. Kalau wudhu ini nanti rusak, nggak apa-apa, gini aja, ambil tangannya basah gini. Cukup. Ya. Mashu ba'dir ras. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu tawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini basu sikil loro. Iku ghuslur rijlaini basu sikil loro ma'al ka'baini bareng sartane ento loro mata kaki, dua mata kaki. Ilam yakun lamun ora ana sapal mutawaddi wong kang wudu ana iku labisan wong kang nganggo lil khuffaini maring mozah loro. Faingkana mongko lamun ana sapa mutawaddi ana iku labisa huma wong kang nganggo khuffain wajib mongko wajib alaihi ngatasé mutawaddi apa mashul khuffaini ngusap mozah loro. Au ghaslur rijlaini utawa mbasu sikil loro. Wajibuan wajib apa ghaslu mambasui perkara silaima alaihi makang tetep ing atase rijlain min sya'rin. Nyatane min sya'rin saking rambut wasilatin lan uci-uci wa usbu'in lan driji zaidatin kang tambahan. Kama kaya dene keterangan sabaka kang wis dingin apa mak fil yadaini ing dalam pembahasane tangan loro. Fardu berikutnya yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ilal ka'bain ma'al ka'bain membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya. Al ka'bain entonto loro. Nah, bahasa kuno ana sing membahasakan wa'lu karo. Ya mata kaki, Pak, mata kaki ya Kang, tulang yang menonjol di atas telapak kaki, itu namanya ka'bain. Ya. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya. Harus terjangkau oleh air semua. Kadang beberapa orang yang aktivitas hidupnya dalam jangka waktu panjang itu berhubungan erat dengan air. Petani. Wah, tani totok. Tani totok itu tani tulen. Hidupnya itu sehari-hari di kebun, di sawah. Bisa jadi kakinya itu jari-jarinya seperti lengket. Karena saking seringnya di air dan memang saking jarangnya direnggangkan, dibersihkan. Itu harus direnggangkan dan dibersihkan jika memang tidak sakit. Harus. Bahkan jika ada permukaan, ini tidak hanya bicara kaki, tangan juga begitu. Jika tangan atau jari-jari tangan ini ada yang lengket, kalau lengketnya rapat itu sudah menjadi daging, maka nggak perlu dipisahkan. Tapi kalau lengketnya ini bukan karena lengket yang mendaging gitu ya. Lengketnya lengket karena mungkin dia terkena apa terlalu lama, nggak bisa direnggang. Maka harus sela-selanya harus terkena air. Atau mamanya panjenengan tangannya ditindik atau kakinya sengaja dibolongi gitu ya. Maka yang bolong itu harus terkena permukaan air. Ya, yang permukaan yang bolong itu harus terkena air. Jadi pada intinya air harus menjangkau seluruh kaki ketika kita basuh ghuslur rijlain. Kaki seluruhnya, rambut harus terkena, kulitnya harus terkena. Kalau ada
sil'ah juga harus terkena air. Kalau ada jari-jari tambahan juga harus terkena air. Kemudian kuku. Jika kuku ini memanjang, maka kuku yang ke dalam itu juga harus terkena air beserta kulitnya. Jika memanjang. Nah, kuku ini masih lengket dengan daging di bawahnya, maka yang harus terkena air permukaannya. Tapi kalau yang sudah memanjang terpisah dengan kulit, maka ke dalam ini harus terkena air. Pada prinsipnya air harus menjangkau seluruh permukaan anggota yang wajib dibasuh. Seluruhnya. Seluruh permukaan. Awas, permukaannya saja. Jadi ketika ada lubang di tangan atau di kaki, maka air harus masuk ke dalam. Begitu ya? Sudah. Ketentuan ghuslur rijlain ma'al ka'bain ini bagi mutawaddi, orang yang wuduknya tidak pakai khuffain. Karena kan boleh mashul khuffain badalan min ghuslir rijlain. Gitu ya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Ada pasalnya. Tapi ini orang yang berwudu dan kakinya masih menggunakan khuffain dan masih dalam batas waktu yang ditolerir untuk mashul khuffain, maka dia punya dua pilihan al-wajib. Apakah mashul khuffain, apakah ghuslur rijlain? Terserah. Kalau ghuslur rijlain, khuf harus dilepas. Muzah, khuf. Kalau mau mashul khuffain, maka berarti harus dalam waktu yang memang masih diperbolehkan. Dan kalau sudah mashul khuffain, tidak perlu lagi ghuslur rijlain. Paham ya, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Wat sadisu tawi kang kaping 6 iku at-tartibu urut-urut. Fil wudu'i ing dalam wudu. Urut-urute alama ing atase perkara ay alal wajhi tegese ing atase wajah alladzi wajah silati dzakarnahu kang wis nutur sapa ingsun ing alladzi dzakarnahu kang wis nutur sapa ingsun ing alladzi tone alama dzakarnahu ya dzakarnahu kang wis nutur sapa ingsun ing ma fi addil furudi ing dalem milang-milang pira-pira fardune wudu. Fi adil wurudi ing dalem mirang-milang pira-pira fardune wudu. Falau nasiya mongko lamun lali sapa mutawaddi at-tartiba ing urut-urut ya lam yakfi mongko ora cukup. Lam yakfi mongko ora cukup apa wudu. Walau ghasalalan lamun basuh sapa wong to sapa mutawaddi arba'ata a'dha'ihi ing papat pira-pira gautane mutawaddi daf'atan wahidatan kelawan ambal sepisan bi'irnihi kelawan izine mutawaddi ya irtafa'a mongko dadi kaangkat apa al hadatsu hadas apa hadasul wajhi hadase wajah faqat mongko bloko irtafa'a mongko dadi keangkat apa hadasul wajhi hadase wajah faqat mongko hadasu wajhihi hadase wajahe mutawaddi faqat mongko bloko. Fardu yang keenam terakhir adalah apa? Tartib. Apa tartib itu? Tartib itu mendahulukan yang awal, mengawalkan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Apa tartib? Kalau kayaknya dalam kitab Safina itu ada definisi tartib ya. Itu definisi ini. Mendahulukan yang dulu, mengakhirkan yang akhir. Tartib ini menjadi fardu yang keenam. Tartibnya seperti apa? Alama dzakarnahu. Seperti yang sudah kita sebut. Yang disebut pertama apa? Niat.
Yang disebut berikutnya basuh wajah. Berikutnya basuh kedua tangan. Berikutnya mengusap sebagian kepala. Berikutnya membasuh kedua kaki. Ya sudah. Startnya itu harus dari wajah. Finishnya harus di membasuh kaki. Tidak boleh diacak urutannya. Jadi harus tartib sesuai urutan. Seperti dalam penyebutan penyebutan fardu di depan. Kenapa tartib? Padahal Al-Qur'annya nggak nyebut tartib sebagaimana kenapa niat. Padahal Al-Qur'an tidak menyebut niat. Yang disebut di dalam Al-Qur'an hanya 4. Secara eksplisit, secara langsung, secara sharih. Disebut dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. 1. Yang disebut ya dalam Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum. 3. Usaplah sebagian kepala kalian. Wa arjulakum. Di fathah lamnya wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian. Wa arjulakum. 4. Bes, hanya ini aja. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 tak yang disebut dalam Al-Quran. Gak nyebut tartib. Kenapa ini Syafi'iyah tartib menjadi fardu? Jangan-jangan nambah-nambah sendiri, mengada-ada lagi. Ada dalilnya enggak? Ada. Apa dalilnya? Ya Quran tadi yang saya baca. Loh, Quran kan enggak nyebut tartib. Iya. Tapi Quran kan menyebut wajah dulu. Tartib itu seperti yang disebut dalam Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum. Ya dalam berwudu kita harus urut sesuai Al-Quran menyebutkan urutannya. Al-Quran menyebut wajah dulu. Kemudian menyebut kaki di akhir. Ini tentu karena tujuannya juga agar kita mendahulukan wajah. Mengakhirkan kaki. Menomorduakan tangan. Menomortigakan kepala. Kalau memang boleh diacak, ya Al-Quran tidak menyebutkan kaki di akhir. Kenapa? Karena kaki itu wajibnya dibasuh. Kaki wajibnya dibasuh ya. Yang wajib kan ada ghuslu, ada mashu. Yang ghuslu 3. Wajah, tangan, kaki. Itu ghuslu. Yang mashu hanya 1. Apa itu? Ba'dur ra'si. Mestinya dalam pendekatan simantik, pendekatan bahasa, yang satu rumpun itu kumpul. Yang satu rumpun itu kumpul. Mestinya kalau logika bahasa ya. Kalau memang tidak harus tartib, maka penyebutan yang rumpun dibasuh itu kumpul. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Mestinya begitu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain wamsahu biruusikum. Baru begitu. Begitu ya. Karena ghuslu dan mashu berbeda. Nyatanya sebelum menyebut kaki itu Al-Quran menyebut dulu mashu ba'dir ra'si. Diselani loh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biruusikum wa arjulakum. Kaki arjul itu di fathah lamnya. Sampai buka itu Al-Quran. Lamnya di fathah. Artinya ini ataf. Hukumnya diikutkan kepada tangan dan wajah. Tangan dan wajah ghuslu. Kenapa penyebutan arjulakum di akhir disela-selani dengan penyebutan ba'dur ra'si yang pakai hukum mashu? Yo ini logikanya karena memang
urutannya begitu. Berarti harus tertib berurutan. Satu. Alasan yang kedua kenapa harus tertib? Ini kiasan ala tartibis sa'i. Dulu waktu haji. Hajinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sekali-kalinya Kanjeng Nabi haji ya, sekali-kalinya. Ketika Kanjeng Nabi haji, itu momen yang sangat penting untuk umat tahu hukum haji. Maka banyak sekali banyak terekam dialog sahabat dengan Nabi tentang haji. Salah satunya saat sa'i. Saat para sahabat akan sa'i, itu terlebih dahulu tanya kepada Nabi. Min aina nabda ya Rasulullah? Sa'i ini kami mulai dari mana? Apakah dari Safa atau dari Marwah dulu? Kita memulai sa'i dari mana Rasul? Apa kata Rasul jawabannya? Ibda'u bima bada Allah. Ibda'u bima bada Allah. Mulailah engkau sebagaimana Allah memulai. Sampai jangan berpikiran pendek. Loh, apa Allah pernah sa'i? Oh, bukan begitu. Ibda'u bima bada Allah, sahabat faham bahwa tempat sa'i ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Apa itu? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Maka orang sa'i harus tertib. Memulai dari Safa, mengakhiri di Marwah. Jadi dalam hal sa'i jelas Nabi mewajibkan tertib, mengikuti urutannya di dalam Al-Quran. Al-Quran urutannya Safa dulu baru Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Maka kalau ada orang sa'i memulai dari Marwah ke Safa, maka perjalanan pertama dari Marwah ke Safa belum dihitung. Karena tidak sesuai tertib. Dalam hal wudu, apakah kita boleh mengacak? Mengacak wudu, kepala dulu, baru kaki, baru wajah, baru tangan. Atau startnya dari kaki dulu, baru kepala, baru tangan, baru wajah, dibalik. Gak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengurutkan dalam penyebutannya. Kalau tadi di dalam sa'i ibda'u bima bada Allah. Bada Allahu fi zikris safa wal marwa bis safa. Fasafa awwalu sa'i. Maka dalam hal wudu bada Allahu fi zikri furudil wudu'i bil wajhi. Maka memulai dengan wajah ini wajib dikiaskan pada kasus apa? Pada kasus sa'i, Safa dan Marwah. Maka ikutilah urutan-urutan yang ada di dalam Al-Quran. Ibda'u bima bada Allah. Dalam hal sa'i. Dalam hal wudu berarti ibda'u bima bada Allah. Wasannau bima sannallah. Ya. Wasallasau bima wasallisu. Terus urutannya sama seperti urutan yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Mengkiaskan hukum tertibnya sa'i ke dalam hukum tertibnya apa? Wudu. Ini namanya pakai dasar argumennya qiyas. Dasar kewajiban tertib dalam wudu adalah qiyas. Sebagaimana tertib-tertib yang lainnya selain sa'i. Bainas safa wal marwah. Tapi Kang, ini ijtihadi. Tidak disepakati oleh semua ulama. Kalau panjenengan mendapati ada pendapat lain, mazhab lain, yang tidak mewajibkan tertib, aja kagetan. Lalu kata
almarhum wal maghfur Mbah Badai kuwi aja kagetan, aja gumunan. Aja kaget, jangan langsung sesat ente. Wudhunya tidak pakai tartib. Seperti kemarin saya sampaikan, kalau ada orang wudhu pakai satu ciduk, jangan kaget kemudian mengatakan sesat. Dulu pernah terjadi. Waktu rame-ramenya pilpres itu, ada salah satu cawapres ya, yang waktu itu wudhu pakai ciduk satu. Ya nggak apa-apa kalau memang dia ikut mazhab tersebut atau dijelaskan ini mazhabnya A, it's okay. Jangan kemudian disesatkan hanya gara-gara tidak tertib wudhunya. Kalau menolak empat dari fardu wudhu, ghuslul wajhi, ghuslul yadain, ghuslul mashur ra'si, ghuslur rijlain. Kalau yang ditolak salah satu dari 4 ini berarti menolak Al-Quran langsung. Gitu ya, disebut langsung dalam Al-Quran. Nggak boleh itu. Pasti salah kalau ada yang mengatakan wudhu nggak harus membasuh tangan. Wah ini pasti salah. Pasti deh. Pasti salah. Wong Qur'annya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Tapi kalau tartib dan niatnya, ya ini ijtihadi. Zonni. Kalau zonni maka masih membuka perkhilafan, membuka perdebatan. Kalau khilaf wa na'zar fi makhtalafna alaih, kita hargai perbedaan pendapat sepanjang memang hal-hal yang bisa dibedakan, bisa diperkhilafkan, tidak masalah khilaf. Yang penting masing-masing bertanggung jawab dengan pendapatnya. Dan jangan kemudian merasa hanya pendapat saya, pendapat kami yang benar, yang lainnya salah. Itu yang nggak benar. Yo. Kalau konteksnya konteks perbedaan pendapat, jangan kemudian konteksnya konteks khilafiyah, jangan dikunci. Biarkan kuncinya tetap terbuka. Dan dikunci bagaimana? Kemudian menganggap, merasa, mengklaim pendapat kita yang benar. Di luar sana salah semua. Apalagi sesat semua. Ini yang salah. Harusnya jangan dikunci, biarkan terbuka. Pendapat kami benar. Yakin benar. Tapi mungkin salah. Ra'yi shawab. Walakin yahtamilul khata. Wa ra'yu ghairi khata. Walakin yahtamilus shawab. Pendapat saya benar. Tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah. Tapi mungkin benar. Nah, kalau masih ada mungkin salah, yuk jangan kemudian diklaim bahwa hanya kami yang benar, yang lainnya salah. Kalau pendapat lain itu mungkin benar, maka jangan langsung distempel sesat, salah, nggak benar itu. Kita jadi nantinya kita menjadi fanatisme buta dan pada akhirnya kita akan mengganggu kerukunan antar umat Islam. Saling menuduh sesat, bahkan bisa sampai pada saling mengkafirkan. Takfiri, mengkafirkan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang tidak sama sekali tidak diperbolehkan. Takfiri itu mengkafirkan ahlul qiblah, mengkafirkan orang yang menyembah Allah, salatnya menghadap kiblat, Qur'annya Al-Qur'anul Karim, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan-kesalahan tidak mengakibatkan itu sebagai keluar dari agama. Kecuali jika ente sudah menjadi bagian dari Khawarij. Sekarang disebut ada Neo Khawarij, NKH. Neo Khawarij itu aliran atau satu kelompok yang seperti Khawarij baru. Khawarij baru itu seperti apa? Kalau ada orang lain di luar kelompoknya yang beda pendapat, dikafirkan. Khawarij begitu. Khawarij itu berpendapat bahwa melakukan dosa besar itu kafir. Melakukan dosa besar kafir. Di luar kelompoknya kafir, halal darahnya. Bahaya sekali ini. Anti kemanusiaan, anti persatuan, anti Pancasila.
Apa ada di Indonesia? Ada kelompok yang seperti itu ada. Radikal takfiri. ISIS itu takfiri. ISIS ya. ISIS. Islamic State. Ya ISIS itu. Itu takfiri. Kemudian sebagian kelompok lagi juga seperti itu. Dan ada kelompok lagi namanya kelompok Islam Jamaah. Itu takfiri. Mengkafirkan kelompok lain. Meskipun nggak ngaku di depan orang lain. Wah itu bahaya. Gara-gara hanya apa? Berpendapat bahwa ilmunya orang lain nggak ada yang benar. Pendapat orang lain nggak ada yang benar. Yang benar pendapat dia sendiri. Padahal pendapat dia masih manusia, masih makan nasi, masih sering lupa. Lu sering lupa kok kemudian dikunci menjadi paling benar, yang lain salah, yang lain sesat, yang lain kafir. Ini berbahaya. Jadi harus bagaimana? Kita harus saling menghargai. Termasuk seperti kasus yang sekarang ini, yang sedang populer, Muhammad Kece. Kalian harus tahu, ada YouTuber yang melecehkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tidak benar. Kenapa? Karena ini sudah menyinggung agama orang lain. Kalau dia beragama non-Islam ya jangan kemudian nyinggung-nyinggung Islam yang bisa merusak apa? Tatanan kerukunan beragama. Muhammad Kece ini mengatakan Nabi Muhammad tidak perlu diikuti karena dia berteman dengan jin. Mengucapkan salam assalamu alaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil alamin. Nah, ini kan nggak benar. Dan nyinggung-nyinggung ayat-ayat Al-Quran merubah-rubah itu ya. Ini jelas tidak bisa dibenarkan. Tindakan seperti ini sama sekali tidak baik. Ini merusak tatanan sosial. Gitu ya. Tapi kalau meluruskan pendapat yang jelas-jelas salah. Dan itu berbahaya bagi kelangsungan hidup bertetangga, bernegara. Ini harus dilakukan. Seperti meluruskan faham takfiri. Faham mengkafirkan orang lain. Nah ini nggak benar, harus diluruskan. Dan ini ranahnya MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan tentu ranahnya para ulama. Termasuk pendapatnya Imam Jamaah yang mengatakan Islam Jamaah yang mengatakan orang di luar kelompoknya murtad, kafir. Nah, ini jelas pendapat yang tidak bisa dibenarkan. Kalau ini dibiarkan terus, selangkah lagi bikin bom. Selangkah lagi angkat senjata, turunkan Pancasila. Karena harus khilafah, karena harus imam, harus amir yang menguasai hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim wa sunanuhu wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha